Bismillah. Bismillah. Dagingnya benar-benar empuk ini. Bismillah. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya barusan memepe baju. Ini kamera saya melorot soalnya tripodnya sudah njaluk adik gitu. Wis ndak apa-apa. Saya barusan memepe baju saya, Mbak Bu Besti. Sebenarnya saya mau bikin video di situ, cuman ternyata tetangga yang lantai 10 itu ada pekerja yang bekerja di balkon. Daripada nanti saya menarik perhatian terus orangnya mengetkan saya semua, saya izin terus saya gagap ngomongnya, jadi tidak usah saja. Oke, sekarang saya mau masak. Ini Mak D sedang mendelok TV dan mendelok TV-nya kencang sekali, Mbak Bu Besti. Ini saya punya daging sapi ya, Mbak Bu Besti. Kotos-kotos. Ini daging sapi Australia, harganya 149 NT itu, atau kurang lebih sekitar 140 digawe 150, berarti sekitar 80 ribuan, Mbak Bu Besti. Dapatnya segini tuh. Oke, sekarang saya mau memarinasi dagingnya ini dulu. Saya suwek dulu ya, Mbak Bu Besti, kok susah. Hari ini menunya istimewi. Ini tidak perlu dicuci ya, Mbak Bu Besti. Kalau dicuci nanti bakterinya mobal kemana-mana ya toh. Oke, Mbak Bu Besti, ini saya marinasinya pakai black pepper ya. Black pepper kedelai hitam, lada hitam apa merica hitam? Dah segini saja. Terus ini kecap saus tiram. Kok saya ngomongnya belibet? Bismillah. Ini nggak tak kasih apa-apa ya, karena saus tiramnya sudah asin, jadi kalau tak kasih garam nanti takutnya tambah asin. Terus ini tak ulet-ulet seperti ini. Saya nggak banyak-banyak bumbunya, takut keasinan, Mbak Bu Besti, karena saya kan lidahnya sudah terbiasa hambar toh. Jadi pakainya cuma dikit doang. Nggak tak kasih reno-reno, kecap asin tidak, terus minyak wijen juga tidak. Oh iya, saya lupa belum mengekei itu tepung maizena, tepung tapioka, biar ini bumbunya nemplok semua. Bismillah. Ini tepungnya fungsinya itu buat menemplokkan bumbu-bumbunya ya, Mbak Bu Besti. Bumbu marinasinya itu loh, biar nemplok semua di dagingnya. Ini dagingnya itu nggak perlu dicuci. Tapi kalau Mbak Besti tidak yakin ya boleh dicuci. Cuman kalau mencuci daging itu, tempat cucinya itu harus segera dibersihkan sama sabun ya, karena
daging mentah itu mengandung banyak sekali bakteri. Jadi kalau Mbak Bu Besti mencuci, jangan lupa langsung di sabun tempat cucinya itu, biar bakterinya tidak mobal kemana-mana. Oh, sudah begini saja. Ini dimarinasi dulu. Kok banyak ya? Banyak Mbak Besti ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ceplok semua. Belum 5 menit. Ya, ceplok lagi. Oke, Mbak Bu Besti, ini bumbu tumisannya saya cuman pakai bawang baik, bawang jahat, sama cabai, tapi cuman sedikit saja, tidak banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak tidak enak. Ini cabenya ada 19 biji, terus bawang baiknya cuman 1 ini doang, terus bawang jahatnya 4. Sebenarnya ini 2, cuman terbelah kayak gitu. Oke, sekarang saya mau mengirisi dulu. Ini yang mau tak iris dulu apanya? Bawang baiknya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perbawangannya sudah Mbak Bu Besti, ini tak iris tipis, sekarang tak sisihkan dan saya mau mengirisi cabenya. Ini nanti menumisnya didewekkan ya, jadi biar ada rasa pedesnya itu tetap strong kayak gitu. Soalnya kalau cabenya terlalu matang nanti kurang pedes, karena ini cabenya cuma dikit, kalau banyak juga tidak enak, nanti rasa cabe semua ya toh. Cabai kalau keluar dari kulkas tuh bentuknya kayak gini loh Mbak Besti, kayak cabai busuk tapi sebenarnya tidak busuk, jadi langsung diolai saja, ndak apa-apa. Ini langsung digoreng kayak gitu, atau langsung diulek, atau langsung dileletkan ke mata atau ke lambenya orang-orang yang suka ceriwis itu, tidak apa-apa. Orang-orang yang tukang maidoni itu loh Mbak Bu Besti, yang sembarang orang kerjakan tidak benar, selalu dipaido, ini salah itu salah, itu sekali-sekali dileleti ininya. Sudah entek, tinggal 3 udil ini kecil. Oh, sudah Mbak Besti. Ada yang ketinggalan tidak? Tidak. Ini sudah ada minyaknya, tipe menggoreng tempe kemarin malam Mbak Besti. Saya elongi untuk menumis dagingnya dulu, karena ini minyak yang masih bagus, jadi eman-eman sekali. Walaupun apa-apa ditukokkan majikan tetap hemat ya. Bismillah. Ambunya semeribit sekali. Ini sudah gini aja ya Mbak Bu Besti, nanti kalau lama-lama jadi alot. Bismillah. 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 Bismillah.
Masya Allah Mbak Besti, deloklah. Sudah, ini tidak boleh lama-lama, nanti dagingnya jadi alot. Masya Allah, deloklah Mbak Besti. Masya Allah. Bismillah. Sudah jadi Mbak Bu Besti, Masya Allah. Ketoknya mantap sekali. Ini saya belum mengincipi ya toh. Daging sapi ditumis sama putren, dan ini tuh kecambah kedelai hitam. Jadi judulnya Yuskuy lah Mbak Bu Besti. Ini tadi saya proses masaknya itu bersin berkali-kali karena cabenya ya Mbak Bu Besti. Ya Allah, untung pintunya situ sudah tak tutup, sudah mengempakkan ini, jadi mak dia tidak terganggu. Cuman saya yang bersin-bersin. Tumis daging sapi putren dan kecambah kedelai hitam. Saya mau beres-beres dulu, terus kemudian baru masak karena dapurnya kayak kapal pecah. Pokoknya setiap kali masak kayak dapurnya kayak kapal pecah. Teloklah itu jatuh di lantai. Terus kemudian bagian atas seperti ini Mbak Bu Besti. Tuh. Terus kemudian ini, Masya Allah. Dan saya mau memakai ini dulu. Oke, waktunya madang Mbak Bu Besti. Hari ini saya masak nasinya cuma dikit. Soalnya mesti turah-turah. Kan diet Mbak Besti, jadi masaknya dikit saja. 1 centong Mbak Besti. Dikit lagi ya Mbak Besti. Tuh, 1 centong setengah Mbak Bu Besti. Tak tambahin lagi lah. Allah, kabehkan saja. Kabehkan saja ya Mbak Besti. Madang Mbak Bu Besti, Mak D saya sudah tidur ternyata. Oke, hari ini menunya seperti yang tak bilang tadi, tumis daging sapi dengan putren dan kecambah kedelai hitam. Oke Mbak Bu Besti, sebelum madang jangan lupa berdoa biar madangnya berkah dan barokah, biar tidak direwangi setan. Hari ini tidak ada menu sambal karena nanti mesti tipa itu. Bendino makannya sambal saja. Sebenarnya ya tidak, cuman ya karena saya bikin konten sambal aja kebetulan kayak gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Hari ini menunya sederhana saja ya, sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil dikit dulu. Wah. Ambil dikit saja ya Mbak Besti itu. Masya Allah. Jan mantap sekali. Kecambahnya warnanya hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Cuman kayak gini tapi enak sekali Mbak Besti. Dagingnya sama sekali nggak alot. Untungnya walaupun majikan vegetarian, saya tetap dibolehkan makan daging-dagingan ya Mbak Besti.
kebanyakan lada, agak kerasa panas. Wih, dagingnya benar-benar empuk ini. Puluhan terakhir Mbak Besti tidak bisa nambah soalnya nasinya habis. Gara-gara makan lada jadi kepedesan. Nggak pedes sih, panas. Ini muat tidak saya lebokkan semua di lambe saya? Kayaknya tidak. Kenyang sekali. Menyepakkan cemilan sorenya Mak D, Mbak Bu Besti. Cemilan sorenya Mak D itu susu kedelai sama buah-buahan. Terus ini untuk makan sorenya. Jadi Mak D tidak makan malam tapi makan sore. Makan malamnya beliau itu adalah susu. Ini makan sorenya adalah kue tiaw, dimana Mak D ngidam selama berhari-hari. Sebenarnya sudah ditokokkan sama Mas Bos itu, tapi nggak tahu beliau itu tetap pengen lagi. Alhasil sama Mas Bos ditokokkan sak jembung ini loh. Sak jembung ini kemarin itu ber mewer-mewer, bawa pulang itu ber mewer-mewer Mbak Bu Besti. Terus kalong tadi pagi, delok lah. Terus ini kue tiaunya, dan ini adalah rumput laut, tahu kering sama embuh. Ini apa, saya delok dulu ya. Oke, sekarang saya mau menganget ini kue tiaunya. Ini saya kurangi ya Mbak Besti, karena nanti Mak D tidak entek. Terus kalau sudah terlanjur dimasak semuanya takutnya nanti mambu. Jadi saya menyepakkan secukupnya saja. Tuh, ini kue tiaw ya. Ya kan kue tiaw dah. Blebek-blebek seperti ini tuh. Jadi ini satu gini, jadikan 3. Saya lebokkan lagi ke dalam plastiknya. Tak tambahilah sedikit lagi. Nah. Terus ini
sayurannya Mbak Bu Besti. Ini tadi apa ya? Oh, tahu kering, terus haitai itu rumput laut, terus sama apa ini loh Mbak Besti. Ini tuh biasanya kalau bukan untuk vegetarian, ini tuh terbuat dari darahnya bibong atau bebek, tapi karena vegetarian jadi ini terbuat dari embuh. Saya tidak tahu, katanya sih rumput laut sama beras ketan. Ini kuahnya, bismillah. Oke Mbak Bu Besti, makan sorenya Mak De sudah saya cepakkan semuanya. Terus saya mau curhat kepada Mbak Bu Besti. Ini apokat saya sudah 1 minggu saya belinya dari supermarket, tapi sampai sekarang itu belum empuk. Cuman item-item bagian ininya doang, tapi yang sebelah sini tidak. Terus yang sebelah sini tidak. Terus ininya itu sudah saya potek tuh, sudah saya potek ya loh, tapi tetap aja belum mateng. Ini saya harus menunggu berapa abad, padahal ini sudah tua loh. Kalian dengar tidak? Itu bijinya otok-otok di dalam. Kalau bijinya sudah lepas dari dagingnya kayak gini tuh biasanya sudah tua bangka. Tuh. Kalian dengar kan? Kemarin tuh saya milih di supermarket itu saya otok-otok satu-satu. Terus kalian tahu ini harganya berapa? 200 NT satu ini. 200 NT, 100.000 lebih Mbak Bu Besti. Hampir 120.000. Apa kasih tondil Mbak Bu Besti di Taiwan. Ini Indonesia, sekilo 10.000, 15.000 sudah dapat blokek-blokek ya toh. Di sini 120.000 satu. Ini kalau bukan majikan yang beliin wis ra kira tuku saya. Pilih tidak mangan tidak apa-apa, soalnya terlalu mahal. Kemarin sebenarnya itu saya juga tidak beli karena kemahalan toh. Saya cuman mendelok-delok, tak delok-delok kok harganya mahal sekali, tapi saya pengen. Terus kemudian Mbak Bos itu melihat saya, terus kemudian ambil saja kalau mau. Terus saya bilang, "Ini harganya mahal sekali." "Tidak apa-apa, ambil saja." Terus saya bilang, "Tidak, saya beli yang lainnya saja." Terus sama Mbak Bos itu langsung diambil, dilepokkan keranjang saya. Masya Allah sekali, terima kasih ya Mbak Bos. Ya Allah, 200 ente saat ini beli sendiri ya iman sekali Mbak Besti. Tapi tidak matang-matang Mbak Besti, tolong dong sarannya. Ini bagaimana caranya biar cepat matang. Ini sudah saya potek ini bonggolnya ini silitnya ini, tapi tetap saja tidak matang. Terus ini saya jungkelkan di sini, ini kayak gini. Soalnya mau saya delepkan di beras, saya tidak punya daringan. Daringan itu adalah nama tempat wadah beras. Kalau orang Jawa bilangnya daringan. Gentong Mbak Bu Besti.